ya bikin wawancara mengenai apa kultur budaya di Makassar. Banyak itu dari mana orang mana sebenarnya mau lebih lokal ya. Gimana sih kultur budaya Sunda sama Jawa sana? Tentunya budaya antara Sunda dan Jawa di Pondok itu sangat berbeda. Tadi dari contohnya dari bahasa ya. Bahasa itu kalau misalkan di Jawa kan identiknya dengan bahasanya bahasa kasar gitu kan. Indramayu, Cirebon, terus kayak Cirebon Timur, juga mungkin ada beberapa yang ya kayak misalkan yang bahasa Jawa tuh di Indramayu, di Cirebonnya juga seperti Timur sebenarnya ini banyak lah. Emang sih di Jawa juga ada yang tapi yang identiknya dengan kasar gitu kalau Jawa. Bahasanya nah berbeda dengan bahasa Sunda. Kalau Sunda kan emang identiknya dikenalnya kan lemes gitu, meskipun juga apa di mana ada ini rumah, tapi emang ada juga sih Sunda yang kasar juga. Ada perbedaan kan juga. Nah ya kalau Jawa kan ada juga kan ya emang sih kalau setiap bahasa orang itu nggak Sunda nggak Jawa aja pasti ada kasar, ada lemes sama-sama, cuman bahasanya beda dari Sunda itu beda. Kalau Jawa sama Jawanya Jawa kayak mendongki ya, mendongki mungkin kita destinasinya lagi apa orang Jawa, kalau Sunda kan soalnya apa kenal gitu ya itu lah. Jadi nah itu di pondok tuh pasti Jawa sama Sunda itu pasti beda banget, beda tapi ada yang bisa disatuin dengan sebutnya keseharian bersama gitu, bisa nyatu. Terus gimana sih ini melihat proses kebudayaan suku Sunda dan Jawa di kampung? Prosesnya ya dari saya pribadi yang saya lihat kan berhubung saya sama Siska kan beda nih, saya Jawa Siska Sunda. Nah kita emang berbeda dari segi bahasa, dari segi suku, dari segi kabupaten, dari ya daerah itu beda banget. Nah tapi kita sama nyambung cerita apa aja nyambung. Karena kita itu di pondok tuh semuanya kan satu itu dalam satu ruangan, dalam satu lingkungan kan, dari segi kamar ya pasti nyambung, dari segi kelas ya nyambung, dari segi makan segala macam pasti dalam lingkungan, dalam satu lingkungan gitu. Jadi meskipun kita ngobrol satu sama lain dengan bahasa Indonesia, kita tetap menyambung karena apa? Karena kita di lingkungan yang sama, di keseharian yang sama, di kegiatan yang sama. Jadi kita meskipun kita nggak ngerti ya kita paham apa yang kita bicara satu sama lain. Jawa paham dengan apa yang dibicarakan Sunda yang paham dengan apa yang dibicarakan Jawa, cuman emang agak susah untuk diungkapkan ya. Kalau Jawa ke Sunda itu agak mudah, tapi kalau Sunda ke Jawa nah itu susah sekali. Tapi ya masalah perbedaannya, masalah campur-mencampurnya kita bisa campur dengan situasi kita sama-sama setiap hari itu. Nah, dari situ apa sih contoh spesifik yang mengenai budaya dalam kehidupan dari pondok? Contohnya kan awal nih saya sebagai orang Jawa itu dari segi makanan rata-rata kalau Jawa itu apa itu sih asin banget ini gimana gitu kan ya lebih ke situ. Nah tapi kalau Sunda biasanya kan bestel makanya kayak jemuk sama apa itu namanya bestel ya bestel. Kalau setiap misalnya kita bawa makan masing-masing, nah itu kan beda tuh dari segi orang Jawa dan Sunda. Kalau Sunda itu lebih ke manis-manis, saya pernah nyobain itu sayur asam, bukan ke asin jadi manis gitu manis. Nah itu jadi bedanya bukan dari bahasanya aja tapi dari makanan juga gitu beda. Tapi ya itu awal balik awal aja karena kita emang sering banget setiap hari, terus nggak setiap hari aja, nggak satu hari 2 hari 1 minggu kita bertahun-tahun banget. Jadi kita tahu bisa nyesuaiin lidah kita itu meskipun berbeda juga pas. Gimana nih nilai-nilai etika yang diajarin di pondok? Ketika di pondok, apakah berpengaruh kepada budaya? Sangat lah, sangat berpengaruh. Banyak sih kalau kebiasaan di pondok yang positif itu banyak, kayak kita ngaji terus ngomong apa sih ngomong ya halus, masih mau Jawa terus sudah harus bahasa sopan. Tapi ada yang salah satu yang mencolok bagi saya, saya contohin salah satu. Nah kalau kita kan di pondok nih kan pasti ada yang kedua, ada status kiai, ada status pengurus, ada status alumni, ada status wali santri kan. Nah jadi kita tuh diajarin sama ibunya itu nggak mandang kita Jawa, nggak mandang kita Sunda, itu kita santri, itu satu santri. Sangat berpengaruh ya. Ya kalau misalnya kita ketemu sama kiai, ketemu sama wali santri, ketemu sama pengurus yang lebih tua, yang udah senior sekali gitu, pembimbing segala-gala, itu kita harus ketika di jalan ketemu pas-pasan itu sih kita harus berhenti. Nah dari kita sebagai santri kita tuh harus berhenti, jangan apa sih jalan kaki bareng, jangan ngeduluin, jangan ikut jalan kaki, jangan, tapi kita berhenti dulu sambil nunggu kepala. Nah terus nunggu sampai yang kita hormatin itu berapa meter dari kita lah ya, 4 meter lah gitu ya dari kolom mata ya itu. Nah itu dampaknya sangat berpengaruh bagi kehidupan santri sehari-hari. Kenapa? Dari kebiasaan seperti itu, dari hal kecil seperti itu kita jadi ketika kita keluar dari pondok, entah keluarnya jadi alumni, entah keluarnya hanya libur sementara terus balik lagi, tapi gini rasanya menghormati yang lebih tua, yang apa sih statusnya lebih tinggi dari kita bisa menghormati
Bogor juga kita meskipun nggak sama-sama persis kayak di kota kita harus nunduk gitu enggak, tapi kita setidaknya kalau di jalan itu jangan apa sih dengar kita atas kayak orang sombong gitu nah gitu. Dan sangat berpengaruh sih bagi santri-santri kalau misalnya di pondok, soalnya di pondok itu yang paling utama itu adabnya, baru ilmunya. Nah dari semua itu apakah ada tantangan dari proses Pasti ada yang nggak banyak sih aslinya mah, cuma kadang tergantung komunitas juga sih. Kalau misalkan Sunda Sunda Jawa nih, kalau misalkan antara dua sukunya itu orangnya keras semua ya nggak bisa disatuin, makanya perbedaan itu bertolak belakang beneran gitu. Terus misalkan orangnya ya kayak apa ya nggak egois dalam maksudnya dia cukup, jadi menyesuaikan, bisa menyesuaikan lah gitu. bahasanya Ya tanya, terus cara bahasanya, terus skema wataknya kan beda-beda gitu. nah apakah manfaat dari kultur budaya ini Ya manfaatnya ya kita bisa mengetahui satu sama lain dalam perbedaannya kan. Terus kita mempunyai wawasan yang lebih luas dari suku lain gitu kan. Kalau misalkan saya kan pribadi lagi belum secara kan saya sebagai orang tahunya gitu aja, tahunya kayak oh Jawa itu biasanya kayak gini. Nah kalau misalkan udah saya nih kan udah tahu Sunda, tahu berbagai daerah yang lain bukan juga aja ya. Kayak gini, oh emang sama kayak misalkan sama sih kayak contoh ya kayak misalkan ada bahasa yang memang beda tapi kelihatannya sama. Nah mungkin diperdebatkan tuh gitu tuh. Kadang di sini di saya mah bahasanya ini, di saya mah bahasanya ini. Nah kadang apa sih sempat berdebat sedikit tapi ya jadinya ya lucu aja sih ya, karena bahasanya beda tapi kita bisa sama kayak gini. Oh Sunda tuh orangnya kayak gini, oh Jawa tuh kayak gini. Enaknya ya kayak itu kita bisa mempunyai wawasan yang lebih luas dari suku lain. jadi punya banyak teman gitu kan Iya. udah cukup Ya. seperti itu kayaknya. Oke terima kasih ya Sama-sama sih Kak. oke dadah.